Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada hari ini kita bersua dalam rangka menyampaikan atau menjelaskan kembali mata kuliah kita Manajemen Koperasi dan UMKM. Salam salawat senantiasa kita aturkan ke besar Muhammad SAW. Video kali ini saya menjelaskan tentang topik daripada mata kuliah kita, yaitu Manajemen Koperasi dan UMKM, yakni topik permasalahan UMKM. Video lalu kita sudah mengkaji atau membahas tentang karakteristik daripada UMKM. Penjelasan terakhir pada waktu itu adalah tentang karakteristik usaha menengah dan contoh-contohnya. Oke, pada kesempatan ini kita mencoba untuk melihat tentang permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM. Dalam hal ini UMKM di wilayah negara Republik Indonesia yang kita cintai, NKRI. Kita membaca, UMKM menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial. Masalah non-finansial yaitu masalah organisasi dan manajemen. Di sini ditegaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada dasarnya terbagi ke dalam dua bagian atau kategori besar, yaitu permasalahan terkait dengan masalah-masalah finansial atau masalah keuangan. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi juga terkait dengan masalah non-finansial, terutama dari sisi persoalan-persoalan terkait dengan masalah keorganisasian, kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah manajemen. Organisasi sebagai wadah, kemudian manajemen sebagai proses dalam hal ini terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke, mari kita lihat satu persatu daripada dua kategori besar permasalahan ini, yaitu finansial dan non-finansial. Yang pertama, permasalahan finansial. Ini secara poin-poin saja dijelaskan di sini atau ditertera di sini, kemudian kita akan menguraikan sebisa mungkin sesuai dengan kesempatan yang kita miliki. Yang pertama, permasalahan finansial atau permasalahan di bidang keuangan. Kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Nah itu, jadi yang dimaksud dengan finansial di sini dalam hal ini adalah sumber-sumber pendanaan yang diharapkan oleh UMKM itu kurang, baik dari sisi nasional ataupun dari sisi regional, apalagi kepada lebih daerah-daerah yang terpelosok. Dalam hal ini ketersediaan dana, dalam hal ini perbankan ataupun lembaga keuangan lain yang menyediakan dana bagi UMKM itu sangat jarang, kurang bahkan. Nah ini dimaksudkan di situ. Kemudian yang berikut, permasalahan berikut adalah tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Nah ini lebih kepada kebijakan, dalam hal ini kebijakan pemerintah, apakah pemerintah pusat ataupun pemerintah di daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota. Belum ada kebijakan yang secara sistematis dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan atau permasalahan finansial, keuangan. Dalam hal ini misalnya kekurangan modal, ketidaksediaannya dana untuk pengembangan atau pembinaan kepada usaha kecil menengah itu tidak ada karena faktor belum adanya satu kebijakan daripada pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara sistematis, sehingga menjadi sebuah permasalahan bagi dunia UMKM. Dalam hal ini masalah finansial. Kemudian yang berikut adalah biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikuncurkan kecil. Nah itu. Jadi pertama sudah sangat jarang, kemudian yang ada pun berbiaya tinggi, biaya modal, biaya dalam rangka mendapatkan modal yang tersedia oleh lembaga perbankan dan seterusnya itu
dengan biaya tinggi baru bisa didapatkan. Biaya, kemudian dari sisi waktu, kemudian dari segala macam mengurus aturan mengurus surat-surat untuk dilampirkan dalam proposal, kemudian menunggu waktu yang lama, kemudian melalui perizinan sana sini, dan biaya bunga yang tinggi, kemudian pengucurannya pada akhirnya yang dikucurkan atau yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah itu jumlahnya kecil. Nah, padahal misalnya mereka mengusulkan dalam jumlah yang untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan platform yang mereka inginkan, pada kenyataannya begitu disetujui, kemudian ada tanda tangan penyerahan, akad penyerahan, ternyata dananya kurang daripada yang diharapkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi biayanya sudah tinggi, kemudian dapatnya sedikit. Nah, itu permasalahan. Dengan demikian akan berpengaruh kepada apa yang mereka rencanakan, karena apa yang merencanakan sudah merupakan bagian yang dalam hal ini terkait dengan keuangan yang harus terpenuhi melalui kredit itu. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Kemudian yang berikut, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Nah, itu. Jadi satu hal yang menjadi permasalahan besar lagi adalah akses untuk mencapai atau akses untuk datang ke tempat-tempat tersedianya dana itu tidak tersedia dengan baik secara formal ataupun yang secara informal, sehingga masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah itu mereka tidak mendapatkan bantuan karena tidak punya informasi. Karena biasanya di perbankan ataupun di tempat-tempat pemberian dana-dana bantuan itu tidak setiap saat, waktunya terbatas, kemudian jumlahnya terbatas, orang yang skimnya terbatas dan sebagainya terbatas. Nah, kalau orang yang tidak mendapatkan informasi, otomatis mereka terlewatkan. Ya, apalagi yang di pelosok-pelosok tidak ada lembaganya, kemudian tidak ada lagi informasinya. Nah, pelosok-pelosok kan gitu. Kemudian yang berikut, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Nah, itu. Nah, walaupun ada upaya-upaya dari pemerintah untuk bunga kredit bagi usaha-usaha UMKM itu dibuat sedemikian rupa supaya dia tidak menghambat keinginan orang berinvestasi, tetapi tetap saja ada bunga, karena urusan bunga bukanlah urusan pemerintah, tapi urusan lembaga perbankan dalam hal ini BI. Nah, BI tidak akan gegabah menentukan suku bunga tertentu, baik untuk usaha kecil ataupun usaha menengah dan usaha-usaha yang korporasi yang lain-lain. Itu tetap ada namanya bisnis, berarti dia akan berupaya untuk menentukan suku bunga yang tidak merugikan usaha kecil menengah dan juga tidak merugikan pemilik modal, dalam hal ini perbankan. Nah, dengan demikian sulit untuk menemukan titik temunya bunga yang tepat. Itu menjadi sebuah permasalahan sendiri. Kemudian banyak UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Nah, itu jadi dalam hal ini banyak pelaku-pelaku usaha UMKM, mereka punya pengetahuan tentang yang terkait dengan perbankan atau belum melek terhadap dunia perbankan. Ya, baik disebabkan karena manajemen keuangan dalam perusahaan atau usaha-usaha itu belum baik, atau di perusahaan manajemen keuangan dalam dunia perbankan itu belum terbuka secara transparan, ataupun kemampuan manajerial daripada para pengelola perbankan itu untuk bagaimana mendorong para pelaku usaha UMKM itu untuk memahami dan mengerti tentang peranan penting daripada perbankan itu dalam menggerakkan perekonomian. Belum memberikan penjelasan di lebar tentang itu. Jadi antara pelaku bisnis ataupun pelaku perbankan belum ada mismatch antara mereka. Nah, sehingga informasi-informasi terputus. Dengan demikian pemahaman terhadap dunia perbankan daripada usaha pelaku UMKM itu sangat kecil. Tidak menyadari bahwa perbankan dalam hal ini sebagai penggerak perekonomian, dialah yang menjadi sumber pendanaan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian,
itu belum ada pemahaman kesadaran daripada para pelaku UMKM. Begitu pula dari sisi perbankan. Nah, ini adalah permasalahan sendiri lagi buat UMKM. Oke, saya kira itu adalah penjelasan terkait dengan masalah finansial. Non finansial sekarang dalam hal ini satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu non finansial. Tadi digambarkan yang dimaksud adalah masalah keorganisasian dan masalah manajemen, di mana keorganisasian dalam hal ini adalah sebagai wadah di mana UMKM itu melakukan aktivitas bisnis, kemudian manajemen adalah dalam hal ini kaitannya dengan proses manajemennya. Nah, coba kita lihat satu persatu daripada permasalahan non finansial ini. Pertama, kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan kualitas kontrol yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Nah itu. Nah, jadi misalnya yang dimaksud di sini adalah non finansial terkait dengan kurangnya pengetahuan terkait dengan teknologi, kemudian quality control. Nah, itu permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM sebagai permasalahan non finansial. Minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, mereka tidak memiliki akses, tidak melek terhadap perkembangan yang terjadi saat ini, saat depan, dari waktu ke waktu terkait dengan teknologi yang sesuai mutakhir. Itu mereka tidak mengikuti dengan baik. Nah, mereka tidak menghiraukan karena teknologi ini setiap saatnya berkembang, sementara mereka tetap bertahan pada status pertama, status awal mereka. Dengan demikian itu akan menjadi permasalahan. Mereka tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di lingkungan di mana mereka berada ataupun secara global. Itu jadi akan berpengaruh kepada usaha mereka. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah, kurangnya adanya pendidikan formal ataupun pelatihan terkait dengan kewirausahaan ataupun pelatihan terkait dengan skill tertentu. Nah, mereka tidak punya akses ke situ, sehingga demikian menjadi sebuah permasalahan bagi UMKM. Kemudian yang berikut, kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar. Selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Nah itu, jadi ada permasalahan lagi terkait dengan masalah pemasaran. Mereka tidak punya pengetahuan tentang bagaimana menjual sesuatu barang kepada konsumennya dengan saluran pemasaran yang terbaik, apalagi dengan seperti zaman sekarang ada e-komersial dan seterusnya. Mereka tidak punya pengetahuan sampai di situ. Ditambah lagi satu sisi, produk mereka yang kurang unggul, nilai atau value daripada produk-produk mereka itu tidak bersaing dengan produk-produk yang dibuat oleh orang lain ataupun negara lain. Dengan demikian, itu menjadi sebuah masalah. Jadi produknya sudah tidak bagus, baru kemudian saluran pemasaran tidak mereka paham. Nah, itu menjadi masalah besar. Jadi harus mereka dalam hal ini menjadi permasalahan ini harus diatasi. Yang diatasi itu adalah pertama, meningkatkan kualitas produknya, kemudian yang kedua, memahami saluran pemasarannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan permasalahan non finansial yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Nah itu sudah menjadi hal umum di mana salah satu fungsi manajemen yang paling penting itu adalah masalah SDM-nya. Nah, SDM yang tidak memadai dalam sebuah usaha, dalam hal ini UMKM, itu akan berdampak kepada usaha itu sendiri. Gitu. Dari semua jenjang sumber daya manusia yang ada itu, baik dari level atasnya, kemudian level menengahnya ataupun level bawahnya, SDM itu kurang. Kepemimpinan, kemudian pengarahan, kemudian mengontrol, kemudian membuat perencanaan, kemudian melaksanakan, kemudian dan seterusnya yang sesungguhnya melibatkan manusia itu sendiri. Nah, itu kurang diperhatikan. Dengan demikian maka akan menjadi sebuah masalah bagi usaha itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Nah, ini lebih kepada manusianya.
Yaitu bagaimana mereka tidak memahami, tidak mengerti, tidak paham terhadap yang namanya pengelolaan keuangan, kemudian pencatatan-pencatatan yang terbaik terkait dengan pengelolaan keuangan itu. Jadi di sini intinya adalah mereka tidak paham terhadap bagaimana mencari sumber dana, mereka tidak paham bagaimana cara mengelola uang yang telah mereka dapatkan, mereka tidak paham juga cara bagaimana tentang membukukan atau mencatatkan tentang apa-apa yang mereka lakukan. Itu menjadi masalah bagi dunia usaha. Oke, itu adalah permasalahan yang kedua. Tadi permasalahan finansial, kemudian permasalahan non finansial. Oke. Kemudian yang berikut masalah terkait dengan link atau perusahaan. Dalam hal ini jejaring daripada usaha-usaha itu yang tentunya harus memiliki kemitra yang bermitra dengan usaha-usaha lain yang kita sebut di sini sebagai link antar perusahaan. Tentunya perusahaan apakah yang sejenis atau perusahaan-perusahaan yang saling mendukung antar mereka. Itu coba kita lihat sebagai satu permasalahan. Di sini industri pendukung yang lemah. Itu jadi misalnya ada industri-industri yang saling berhubungan satu bagian atau satu usaha atau satu usaha dengan usaha lain yang saling mendukung. Satu usaha dia bergerak di bidang supplier, satu usaha di bidang menyediakan bahan baku, satu usaha di bidang pengolahannya, satu usaha di bidang pemasarannya. Kemudian ada berbagai macam turunan-turunan lain daripada kegiatan produksi itu yang semestinya secara klaster mereka saling mendukung. Tidak ada dalam suatu kawasan misalnya, mereka tidak memiliki link antar mereka, sehingga menjadi sebuah hambatan bagi usaha mereka. Misalnya bahan baku susah didapat, kemudian tenaga kerja susah didapat, kemudian faktor-faktor produksi lain yang susah untuk diperoleh, dan demikian akan menghambat itu. Padahal apa-apa yang menjadi kebutuhan mereka itu disediakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Maka dengan demikian harus link itu dibangun, kemitraan harus dijalankan supaya saling mendukung dalam proses produksi. Nah ini kalau tidak dijalankan dengan baik maka menjadi sebuah permasalahan. Kemudian yang berikut adalah UMKM yang memanfaatkan atau menggunakan sistem cluster dalam bisnis belum banyak. Nah itu yang barusan saya katakan tadi. UMKM yang tidak memanfaatkan sistem pembagian diversifikasi kegiatan itu belum ada. Ya toh, misalnya perusahaan A menyediakan suku cadangnya, kemudian perusahaan A yang merakitkan, perusahaan B yang kemudian menyediakan berbagai macam turunan-turunan daripada kegiatan-kegiatan produksi itu, berbagai elemen-elemen atau bagian-bagian daripada resource yang digunakan itu mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Walaupun tersedia, di atas tadi tidak tersedia menjadi satu permasalahan. Kemudian yang di bawah walaupun tersedia tapi mereka tidak saling memanfaatkan dengan baik. Ada yang demikian akan menjadi permasalahan untuk kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah itu. Oke, yang berikut masalah terkait dengan ekspor. Nah, permasalahan pula dalam hal ini terkait dengan usaha kecil menengah ini adalah dari sisi ekspornya. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan. Nah itu, jadi sekalipun ada usaha-usaha yang sudah memproduksi barang dan jasa, terutama barang yang berkualitas tinggi, tapi dalam hal mau melakukan kegiatan ekspor keluar daripada batas wilayah negara Republik Indonesia taruhlah, itu mereka tidak memiliki informasi tentang itu. Informasi apa? Informasi tentang negara mana yang membutuhkan, bagaimana salurannya, bagaimana harganya, bagaimana kualitasnya dan seterusnya. Mereka tidak memiliki informasi tentang itu, sehingga walaupun ada produk-produk yang bisa dilakukan kegiatan ekspor impor tetapi tidak punya informasi tentang itu. Nah, itu menjadi permasalahan sendiri. Kemudian yang berikut adalah kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor. Nah itu, jadi tidak ada semacam ada lembaga-lembaga yang berdiri baik secara mandiri oleh masyarakat yang melakukannya ataupun pemerintah dalam rangka membantu usaha-usaha kecil menengah itu untuk melakukan kegiatan ekspor impor itu tidak ada. Mungkin ada pada wilayah-wilayah tertentu atau daerah tertentu, tapi secara keseluruhan seluruh Indonesia tidak ada. Makanya kalau bicara tentang ekspor impor itu tidak pernah dilakukan langsung oleh daerah-daerah yang di luar daripada wilayah Jawa, terutama misalnya di Indonesia Timur.
karena tidak punya lembaga-lembaga yang melakukan semacam pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan ekspor impor kepada masyarakat. Itu tidak ada. Bagaimana mewadahi kegiatan ekspor impor, mencari jaringan, kemudian ikut membantu mulai daripada proses produksi sampai kepada barang dikirim dan seterusnya, bagaimana pengurusan surat menyuratnya, itu perlu harus ada bantuan dalam hal ini ada lembaga-lembaga yang ikut membantu, tapi ternyata tidak ada. Nah, tidak adanya itu menjadi permasalahan. Kemudian sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor. Nah itu, jadi orang kalau sudah sampai tingkat ekspor impor barang, otomatis harus punya modal yang besar, karena terkait dengan berbagai macam biaya pesanan, biaya pengiriman, biaya penggudangan, biaya transportasi dan seterusnya, membayar biaya cukai, membayar pajak, membayar surat-surat perjalanan yang lain, misalnya surat-surat visa, kemudian paspor dan seterusnya, itu membutuhkan biaya semua, terhitung semua itu, biaya asuransi perjalanan, kemudian itu biaya semua. Nah, terkait dengan kegiatan ekspor itu, nah kalau misalnya tidak punya dana yang cukup untuk melakukan itu, ya otomatis akan terhambat kegiatan ekspor impornya. Kemudian yang berikut, pengurusan dokumennya diperlukan untuk ekspor yang birokrasi. Nah itu satu permasalahan lagi. Rentang kendali dalam hal ini pengurusan izin terkait dengan kegiatan ekspor dari sisi waktu yang sudah lama, dari sisi proses administrasi yang sudah begitu lama, biaya sudah tinggi dan seterusnya. Walaupun dari pemerintahan ke pemerintahan, dari rezim ke rezim selalu mengatakan bahwa ingin membuat yang termudah, membuat pelayanan satu pintu, mempercepat izin dan seterusnya, pada kenyataannya tidak akan belum pernah memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan perekonomian atau UMKM dalam rangka mereka menjadi menjadi eksportir di dalam negara Indonesia. Itu permasalahannya. Oke, itu adalah permasalahan terkait dengan ekspor. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang penyebab masalah UMKM. Nah, apa yang kita jelaskan tadi seluruhnya terkait dengan permasalahan di bidang finansial, kemudian permasalahan di sektor non finansial, apakah terkait dengan organisasi ataupun manajemennya, kemudian tadi terkait dengan link-linknya, kemudian terkait dengan peluang untuk melakukan ekspor selalu terhambat. Oleh karena itu seluruhnya itu sumbernya adalah atau penyebabnya adalah berbagai macam aturan-aturan ataupun infrastruktur yang dilakukan atau yang disediakan oleh pemerintah itu tidak mencukupi. Nah, makanya pada bagian ini akan kita bahas tentang penyebab daripada permasalahan tadi semua, penyebab terhadap permasalahan yang dihadapi tadi semua, baik finansial, non finansial, link ataupun ekspor tadi. Yang pertama, pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UMKM, termasuk masalah perpajakan yang belum. Dari sisi ketersediaannya aturan sebagai instrumen dalam rangka menatap UMKM itu belum tersedia dengan baik. Ya, karena berbagai macam faktor mungkin faktor politik, faktor kepentingan, faktor faham terhadap model perekonomian yang dijalankan liberal dan seterusnya. Itu yang menyebabkan kurangnya produk-produk perundang-undangan yang pro kepada UMKM, sehingga itu menjadi sumber daripada timbulnya permasalahan tadi, permasalahan di bidang keuangan, permasalahan di bidang non keuangan, kemudian kerjasama antar link usaha yang sama, kemudian peluang untuk berlaku sebagai seorang eksportir itu tidak ada payung hukum yang mengatur secara baik, sehingga perusahaan-perusahaan itu atau UMKM itu menjadi menghadapi masalah. Dalam hal ini termasuk masalah perpajakan yang belum memadai. Nah, aturan perpajakan yang sering menjadi beban kepada usaha kecil menengah. Kemudian sumber permasalahan berikut, penyebab permasalahan berikut adalah masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan jadi antara apa yang dilakukan atau dibangun oleh pemerintah dalam infrastruktur baik laut dan darat seterusnya belum memberikan dampak berarti apa-apa bagi pengembangan usaha kecil menengah.
Iya, usaha kecil menengah yang ada di pelosok-pelosok di daerah-daerah dalam berbagai sektor bidang itu belum mendapatkan angin segar daripada hadirnya infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Selalu kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah salah. Dalam arti apa yang dilakukan belum memberikan dampak yang maksimal atau optimal terhadap perkembangan dunia usaha dalam hal ini UMKM. Pembangunan fasilitas-fasilitas mulai daripada pembangunan jalan, kemudian jalan tol, kemudian kereta api, kemudian bandara, pelabuhan dan seterusnya, angkutan laut dan darat itu walaupun ada tapi yang ada itu pun berbiaya tinggi. Kemudian kebijakan pengelolaannya pun tidak pro kepada UMKM. Ada biaya-biaya transportasi yang tinggi, kemudian biaya-biaya pengangkutan yang mahal dan seterusnya, penggudangan dan seterusnya yang dikelola oleh pihak swasta diserahkan kepada swasta dengan paham liberalisasi. Dengan demikian akan berdampak kepada usaha kecil menengah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, infrastruktur dan seterusnya tidak memberikan dampak yang berarti kepada usaha kecil menengah. Kemudian berikutnya adalah kurangnya link antara UMKM sendiri atau antara UMKM dengan industri yang lebih besar. Nah itu jadi tidak adanya kerjasama antara usaha-usaha yang besar, usaha-usaha korporasi, perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di tempat-tempat atau lokasi-lokasi di mana berada usaha UMKM itu, baik usaha-usaha besar milik orang dalam negeri ataupun perusahaan-perusahaan luar negeri, kurang bekerja sama dengan masyarakat setempat, tidak memberikan dampak yang berarti kepada masyarakat setempat dalam rangka membangun atau membina usaha-usaha yang ada jadi milik masyarakat setempat. Nah itu karena tidak ada aturan yang mengatur. Tidak ada aturan mengatur mengharuskan supaya setiap usaha-usaha besar yang hadir di satu tempat itu menjadi bapak angkat taruhlah seperti itu terhadap usaha-usaha kecil menengah yang digerakkan oleh atau dijalankan oleh masyarakat. Itu menjadi sumber sehingga permasalahan yang muncul tadi itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor ini. Aturan-aturan yang belum memadai, fasilitas infrastruktur yang belum bagus, kemudian tidak ada perhatian daripada usaha-usaha perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di tempat di mana usaha UMKM berada. Nah itu menjadi penyebab daripada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh usaha UMKM. Oke. Nah, saya pikir itu adalah topik-topik yang harus saya jelaskan di hari ini, yang sudah saya jelaskan, yaitu pertama terkait judulnya adalah permasalahan, kemudian permasalahan di bidang finansial, permasalahan di bidang non finansial, kemudian bicara tentang link antar perusahaan, kemudian bicara tentang permasalahan yang terjadi karena de faktor ekspor, lalu kita membahas terkait dengan penyebab masalah UMKM. Nah itu adalah topik yang yang sudah saya jelaskan pada kesempatan ini. Harapannya mudah-mudahan Anda para mahasiswa dapat mengerti, dapat mengikuti dengan baik, bisa diputar ulang-ulang video ini supaya dimengerti apa yang saya jelaskan, ditambah dengan bacaan-bacaan yang Anda membaca secara sendiri. Apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.